Yap, benar. 79.000 untuk dapetin mouse wireless gaming yang udah terjual sekitar 10.000 lebih di toko online. Langsung aja kita bahas. Akhir-akhir ini saya sering banget review mouse gaming wireless yang harganya dari ratusan ribu sampai harga jutaan. Dan selalu ada komentar di setiap video saya kayak, mending ini lebih murah, lebih terjangkau. Dan waktu saya bahas ratusan ribu pun masih ada komentar seperti itu. Dan saya jadi mikir, kira-kira murah tuh harusnya berapa? Dan saya putuskan untuk beli mouse gaming wireless yang harganya 79.000. Untuk harga di bawah 100.000 harusnya mouse gaming wireless ini udah nggak bisa ada lawan lah. Intinya udah pasti paling murah. Dan karena udah terjual 10.000 lebih dengan 8.300 lebih penilaian di toko online atau tepatnya di Sioren, saya putuskan untuk membeli dua mouse wireless gaming dan sebenarnya namanya itu Bonkyo Gaming Mouse. Rechargeable wireless mouse 2,4 GHz dan 1600 dpi dengan LED otomatis. Dan kenapa yang datang Pongyingo? Tapi saya yakin dalamnya itu mouse gaming yang saya cari memang. Dan kalau dilihat dari judulnya, ya mouse gaming di bawah 100.000 harusnya udah paling murah. Untuk sebuah mouse gaming wireless lagi dengan klaim ala mouse gaming flagship yaitu dengan 2,4 GHz. Kemudian DPI-nya hanya satu level aja, satu opsi aja yaitu 1600 dpi. Kemudian yang setahu saya kalau bahas mouse gaming atau mouse biasa pun biasanya ada pilihan opsi untuk DPI atau sensitivity dari mouse kita. Sayangnya untuk mouse 79 ribuan ini hanya berjalan di satu sensitivity yaitu 1600 dpi. Dan yang terakhir adalah LED otomatis. Waktu saya baca LED otomatis tuh saya bingung ini maksudnya LED otomatis tuh LED seperti apa. Tapi kalau dibandingkan dengan RGB di mouse gaming, saya bisa bilang ini bukan RGB tapi LED atau satu lampu aja yang bisa berubah-ubah warnanya, dan itu random aja sih. Ya intinya buat kalian yang ngarepin RGB di mouse gaming wireless di harga di bawah 100.000 tuh menurut saya ya muluk-muluk. Wireless saja udah muluk-muluk. Saya sampai beli dua warna yaitu warna pink yaitu kayak gini dan yang kedua ada warna hitam. Kalau untuk warna pinknya ada dua finishing yaitu doff dan juga glossy di beberapa bagian. Kalau untuk warna hitamnya ada dua warna. Jadi warna hitam dan juga aksen silver di kanan dan juga kiri. Oke, yang pertama jelas saya nggak ada komplain untuk kemasannya karena kerasa pas-pasan dengan dus warna coklat kayak gini. Judulnya aja udah beda yaitu Pongyingo, sedangkan yang saya pesan adalah Bonkyo Gaming Mouse. Kedua, untuk bobot mouse gaming ini tergolong cukup ringan dengan build quality yang kerasa pas-pasan juga. Meski mereka pengen kelihatan keren dengan kasih dua aksen di kedua finishing dari mouse gaming ini, saya bisa bilang untuk build quality-nya kayak kita beli mainan anak SD di toko serba 5 ribuan atau toko serba 10 ribuan. Jadi bentuknya udah keren tapi finishingnya kerasa kurang. Ya kebukti di bagian klik kirinya itu tulisan top game weaponnya itu kurang detail atau pemilihan fontnya juga yang menurut saya nggak masuk dengan desain ini. Desainnya kerasa sok keras banget dengan banyak bagian yang runcing dan beberapa bagian yang dikasih baut kunci L. Cuman ya gitu sih, padahal ini mouse baru tapi baut di beberapa bagiannya tuh kelihatan udah sedikit berkarat. Tapi emang laku keras sih. Mungkin banyak orang yang lihat fisiknya terus mikir, elah 79 ribuan aja, masa mau nuntut lebih-lebih sih. Tapi dari segi fungsi mouse ini cukup lengkap. Ada dua tombol multifungsi yang bisa kita gunakan untuk back atau forward untuk browsing. Dua tombol utama yaitu klik kiri dan klik kanan yang silent banget, gak kerasa kliki sama sekali. Atau saya bisa rasain itu hampir gak ngerasa ngepencet atau gak ngerasa menekan mouse gaming ini. Terus tombol di tengah yang harusnya biasanya difungsikan untuk ngatur DPI sayangnya nggak berfungsi atau nggak ada efek apa-apa waktu kita pencet-pencet kayak gini. Kemudian untuk bagian bawahnya tuh harusnya untuk 4 bagian sini harusnya ini menggunakan material PTFE atau Teflon. Tapi saya nggak bisa ngeklaim ini pakai PTFE karena memang mereka nggak nulisin spek secara rinci untuk bagian deskripsinya.
Tapi saya harus kasih apresiasi karena untuk sekelas mouse gaming yang katanya udah wireless dengan 2,4 GHz untuk connectivity wirelessnya, mereka kasih kita port wireless atau dongle kayak gini dan ada tempat penyimpanan sendiri di bagian bawah sini. Jadi udah rapi. Dan harusnya kita gunakan dulu untuk connectivity wirelessnya. Kalau nggak pengen bagian bawahnya ini ganggu waktu kita gunakan dengan connectivity kabelnya. Dan sayangnya yang kedua adalah untuk kabelnya pendek banget atau sekitar 30 cm. Untuk varian warna pinknya kita dapetin kabel warna putih, sedangkan untuk yang varian warna hitam kita dapetin warna hitam juga. Kabelnya nggak lebih panjang dari 1 meter. Kalau gunakan laptop saya bisa bilang cukup nyaman. Cukup nyaman. Karena nggak butuh kabel yang terlalu panjang. Tapi kalau gunakan PC atau desktop pastinya bakalan salah satu masalah yang besar. Karena kita nggak punya kabel, nggak tentu punya kabel kayak gini yang portnya masih menggunakan Type A to Type micro USB, bukan Type C. Kalau mungkin Type C kalian bisa gunakan kabel charger kalian. Jangan waktu kita gunakan dengan connectivity kabelnya nggak bisa. Entah kenapa benar-benar nggak bisa. Saya udah coba switch bagian bawah sini juga nggak bisa. Cuman menariknya waktu kita gunakan dengan connectivity wirelessnya justru malah lebih lancar. Tapi dengan catatan dongle dan juga mouse-nya harus berdekatan. Jadi nggak bisa dipisahkan jauh kayak kalian dengan pacar kalian. Terlalu bucin mungkin ya. Jadi wireless dengan connectivity 2,4 GHz itu saya bisa bilang hanya gimmick. Tapi nggak terlalu gimmick banget karena memang berfungsi dengan baik. Tapi nggak bisa jauh-jauh. Dan waktu saya pikir sensitivity dari mouse ini di 1600 dpi itu kita berarti punya opsi tambahan di bawahnya. Alias maksimalnya di 1600, kemudian kita bisa pilih kayak misalkan 100, 200, 800 sampai 1600. Sayangnya enggak. Jadi kita cukup punya satu pilihan aja yaitu 1600 dpi dan waktu kita gunakan untuk main game kompetitif kita bisa atur sensitivity atau mouse sensitivity kita di in game atau di game yang lagi kita mainkan. Ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman kita harus setup ulang. Kayak misalkan nggak bisa atur secara instan dengan mengeklik atau menekan tombol aja untuk memilih DPI-nya. Dan nggak pakai lama, langsung aja kita gunakan untuk main game kompetitif Valorant. Yang bisa saya rasain mouse game ini cukup mumpuni untuk main game kompetitif. Kebukti ya saya gunakan beberapa saat masih bisa untuk ngincar headshot ataupun ngikutin permainan musuh. Tapi sayangnya waktu saya gunakan kayak main game kompetitif yang maksudnya di rank itu yang musuhnya udah dewa-dewa ya jelas mouse ini nggak bisa diandalkan karena waktu kita angkat kerasa banget delaynya atau nggak presisi. Jadi bisa saya bilang mouse ini nggak bisa ngikutin pergerakan tangan saya. Tapi kalau untuk pemakaian standar kayak misalkan buat input data, buat mengerjakan tugas atau buat desain, ya saya bisa bilang mouse gaming wireless ini udah cukup sih. Oke, jadi kesimpulannya kalau dilihat dari salah satu toko online yang bisa menjual sampai 10.000 lebih, ya mungkin itu kebutuhan pembeli. Jadi kebutuhan pembeli yang kebanyakan itu digunakan untuk kayak kerja, sedikit main game atau gamer casual, ya bisa jadi cukup dengan mouse wireless dengan harga 79.000 ini. Bentuknya ya menurut saya ini sok keras banget sih. Mungkin ini udah menggunakan desain yang masih di tahun 2018, 2019 di mana banyak banget mouse gaming yang desainnya kayak gini. Tapi kalau sekarang banyak mouse gaming yang desainnya lebih simple, lebih casual, tapi dengan performa yang lebih baik. Tapi bukannya mouse gaming ini nggak bisa digunakan untuk main game. Kalau untuk main game biasa atau gamer casual sih aman banget. Apalagi konektivitas wirelessnya juga bukti masih lancar asalkan dongle-nya nggak jauh-jauh dari mouse ini. Tapi kenapa ya untuk konektivitas kabelnya malah nggak berjalan dengan baik? Mungkin kalian ada punya pengalaman yang sama, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi seenggaknya untuk desain kayak gini, untuk masalah bentuknya saya nggak ada komplain alias pas di tangan saya. Cukup ergonomis dan cukup lincah juga untuk bagian bawahnya untuk kita gunakan. Tapi sayangnya ya mungkin karena sensornya juga pas-pasan, kita juga nggak dapetin informasi pasti untuk sensor yang digunakan itu apa. Jadi saya bisa bilang mouse gaming ini ya kerasa kurang kenceng aja waktu kita gunakan untuk main game kompetitif yang waktu main gamenya itu memang membutuhkan skill dan juga akurasi yang tinggi. Kemudian untuk
Kapasitas baterainya saya nggak bisa menemukan juga informasi yang pasti, tapi sejauh ini yang saya gunakan seharian ya nggak sampai 1 hari lah harus ngecas. Jadi ya cukup lah buat kalian yang kerjanya mungkin 8 jam kerja atau 10 jam kerja, kalian bisa gunakan mouse wireless gaming ini. Dan kekurangannya menurut saya ya satu tombol di bagian tengah ini adalah tombol gimmick. Jadi buat kalian yang suka gimmick, kalian bisa langsung mencet tombol ini. Kemudian klik kiri dan juga klik kanan yang nggak kerasa clicky atau tactile ya. Saya kurang suka untuk tipikal mouse gaming atau keyboard gaming yang kerasa silent gitu. Kurang mantep kalau celak atau klik itu lebih enak banget didengerin. Nggak kayak mouse gaming ini. Cuman buat kalian yang lebih suka silent atau main game di kelas kayak main Valorant di kelas terus ketahuan dosen, kalian pasti dimarahin kalau misalkan bunyi mouse kalian terlalu berisik. Tapi kalau gunakan mouse gaming ini kayaknya masih aman. Jadi seperti biasa buat kalian tertarik langsung aja cek link mobilnya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.